Halo guys, balik lagi sama gue Ali Sabana di channel Ali Sabana tentunya. Kali ini kita mau jalanin event yaitu hipostasis ke fantasi ya, atau hipostasis apa gitu gue lupa. Jadi kita ngelawan semua hipostasis. Nah, untuk yang pertama kita ngelawan elektro hipostasis. Nah, di sini gue mau berbagi tips sama kalian gimana caranya free to play kayak kita ini bisa dapat poin 3.000 ke atas, minimum 3.000 lah kayak yang gue dapetin sekarang, karena gue nggak punya semua karakter yang direkomendasikan untuk si event ini gitu. Jadi dengan settingan, beberapa settingan, karena di kesulitannya itu bisa kita setting dari yang sangat mudah sampai sangat sulit. Nah, di situ gue pengen berbagi tips di sini gimana caranya gue dapet poin 3.100-an ya guys ya. Nah, untuk yang pertama itu kalau bisa kalian semua itu fullin dulu yang namanya skill-skill kalian, kayak skill burst kalian ya. Kalau di PC itu skill Q kalian. Jadi di sini gue masuk ke Valley of Remembrance, itu paling gampang buat naikin apa sih namanya elemental burst kalian. Jadi skill-skill kalian biar up semua dulu, baru kalian ngelawan. Oke, nah tadi gue udah yang namanya nge-up semua skill elemental burst gue ya. Kalau kalian lihat semuanya udah nyala skill Q gue. Nah sekarang itu yang terpenting itu adalah makanan dan potion. Di sini karena gue pakai Venti, terus ada Xiangling, ada Chongyun, sama ada si Bennett gitu ya. Jadi di sini gue pengen bikin potion, flaming potion, sama yang namanya frozen apa? Frosting essential oil ya. Nih, gue bikinnya kayak gini. Di lah lu tau lah tempat bikinnya di mana, bahan-bahannya juga ada di situ. Nah, jangan lupa makanan ya. Di sini makanan udah gue persiapin, nggak gue record tapi gue udah bikin yang namanya Adeptus Temptation, atau lu bisa pakai Jet Parcel juga. Karena nanti bakal ada penurunan signifikan terhadap damage kita gitu, kayak critical damage kita dikurangin, terus cryo damage kita dikurangin, electro damage atau apa pyro damage kita dikurangin, physical damage kita dikurangin. Kalau kita mau dapat hasil yang maksimum. Nah, di sini gue langsung choose, setelah gue siap semuanya gue langsung choose ke tempat untuk eventnya. Nah, kalian setelah di sini kalian bisa lihat skill-skill gua. Nah, ini kita milih tingkat kesulitannya ya di sini ya. Oke, pelan-pelan. Jadi gue pilih di sini tuh yang ekstra sulit. Jadi skornya itu dikalikan 4,5 setiap skornya. Nah, durasi menyelesaikan tantangan gue pilih yang 300 detik atau sekitar 5 menit ya, karena gue belum yakin gue bisa nyelesain itu selama 2 menit gitu, karena dengan damage seadanya gitu kan, untuk yang si dengan poin segitu aja udah bisa gitu kan. Dengan damage gue yang segitu, gue yakinnya itu 5 menit bisa. Tapi untuk kalian kalau pengen nyoba yang lebih tinggi juga nggak apa-apa. Siapa tahu kalian setelah ini mau nyoba, setelah nonton video ini mau nyoba lebih ke 180 detik gitu. Bahkan kalau ada yang bisa 120 detik itu bagus. Nah, yang kedua, SP musuh di sini itu kalau nggak salah gue pilih yang 25%. Kenapa? Karena dia tuh kalau 100% alot banget. Susah banget guys untuk di kalian lama gitu ya. Jadi gue pilih yang lebih cepat aja, 25% aja udah cukup. Di sini nah sisanya itu yang di bawah gue checklist semua kecuali satu yang paling bawah, yaitu adalah cooldown elemental skill. Kenapa? Karena di sini gue nggak punya banyak damage, gue nggak punya banyak apa sih namanya, nggak punya banyak crit damage. Jadi gue bakal memanfaatkan elemental skill sama elemental reaction gue. Oke, seperti yang lu lihat tadi di line up gue ada Venti. Kenapa gue milih Venti? Ntar gue jelasin. Terus kalau Xiangling memang direkomendasikan, Chongyun juga direkomendasikan. Nah, ini dia, jangan lupa lu makan. Nah, di sini gue pakai Adeptus Temptation-nya, terus gue pakai Flaming sama Frosting Essential Oil-nya. Jangan lupa gue pakai Electro yang defense buat ngurang apa, nambah Electro Resistance gitu ya. Nah, lu bisa lihat di sini gue masih pakai Chongyun. Jadi di sini yang terpenting itu adalah tempo. Gimana lu mainin tempo. Nah, di sini gue salah karena gue nggak ngelihat pergerakannya dia. Nah, di situ langsung gue skill, gue spam elemental skill. Lu lihat nggak ada yang pakai physical apa namanya, physical damage ya, maksudnya nggak ada yang pakai tanpa senjata, langsung skill semua. Nah, ini bocil-bocil yang di pinggir ini, elektrohipostasis yang di kecil-kecil di sini, lu usahain kalau dia lagi di sana lu jangan serang dia, karena lu bakal kena damage-nya sakit banget gitu. Jadi agak jauhin dulu, biarin aja santai gitu kan, karena lu pakai yang 5 menit. Nah, lu tinggal apa? Lu lihat aja gimana pergerakan hipostasisnya, terus ketika dia kayak gini lu spam skill, spam skill, spam skill gitu kan. Oke.
Nah, di sini adalah kesempatan lu buat pakai Xiangling. Gue yakin lu semua punya Xiangling. Nah, di sini lu ulti, lu lihat damage-nya yang dihasilin sama Xiangling. Gue pakai Chongyun juga ultinya gue maksimalin. Semua elemental skill gue keluarin di sini dan bisa lu lihat darahnya itu langsung setengah ya. Bahkan kalau nggak salah ini apa sih namanya? Belum ada yang mati ya karakter gue. Nah, lu lihat. Nah, dia masih jurus-jurus kayak gini. Di sini gue kena. Nah, di sini gue salah. Gue nggak bisa ngehindarin itu dan Bennett gue mati. Langsung gue hidupin. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ntar lu lihat kenapa pentingnya ya. Oke. Darahnya dia udah 3/4. Gue masih nunggu. Nah, di sini juga gue agak lambat karena stamina gue habis, nggak bisa lari cepet. Nah, di sini gue spam skill semua biar up semua ultinya ya, biar up semua ultinya. Nah, di sini. Nah, ini sangat penting kenapa lu gue pakai Venti. Gue bisa ngehindarin jurus kayak apa sih namanya ya, earthquake apa apalah gitu pokoknya. Jadi lu mau dimanapun bakal kena sama jurus ini, dimana damage-nya itu sakit banget. Nah, setelah dia jatuh ya lu serang kayak biasa, gue spam skill. Nah, untuk si Venti, kalau lu yang nggak punya Venti, lu bisa bawa yang namanya Wind Catcher ya. Kalau lu yang reputasi Liyue atau Mondstadtnya udah gede, otomatis lu bisa dapetin si Wind Catcher itu. Itu sama kayak skill E-nya yang ditahan untuk Venti, jadi lu bisa terbang nantinya gitu kan. Oke, di sini gue spam, lu lihat. Kalau nggak salah di sini tuh langsung mati, hampir mati Venti gue. Nah, gue tungguin, gue tinggal. Nah, ini tuh jurusnya sakit banget. Dia tuh ngincer ya, kayak rudal gitu, dia ngunci. Jadi gue sebisa mungkin hemat stamina gitu. Nah, kayak gini tuh, dikejar terus. Dan jangan sampai lu ke situ. Nah, lihat Xiangling gue tuh langsung hampir mati, kena 1 hit doang. Di sini gue langsung semua tuh gue ganti. Padahal darahnya lu lihat semua, cuma Chongyun gue doang yang gede darahnya. Nah, syukurnya di sini tuh dia langsung bisa gue kalahin ya, maksudnya tuh Chongyun gue kena yang di kecil aja udah segitu. Nah, di sini pentingnya kenapa gue ngidupin Bennett, karena gue perlu elemental skillnya dia buat ngancurin semua ini. Tuh, set. Gue langsung ganti Venti. Darah gue lu lihat semua, itu setetes semua tuh darah karakter gue. Langsung gue ganti di sini. Nah, karena Bennett gue tuh punya energi recharge yang paling cepat. Lu lihat nih, seret langsung habis. Energi recharge gue paling cepat di Bennett. Nah, elemental skill gue jadinya bisa kepake terus gitu buat ngancurin si apa sih namanya, kalau lu elektrifikasi kan di akhir biasanya ada kayak kristalnya ya, dan itu harus dihancurkan pakai elemental skill. Oke, lu lihat karakter gue darahnya itu semuanya setetes, guys. Nah, di sini gue mau kasih tahu berapa poin yang gue dapat. Gue dapat 3.105 poin. Dimana di sini ada 7 tantangan ya. 7 tantangan kalau kita kaliin. Nah, di sini gue jadi 21.000 ya. Nah, untuk bisa dapat semua hadiahnya, di sini kita harus ngumpulin 20.000 ya, akumulasi skor tantangan gitu kan. Jadi kalau misalnya di satu tantangan lu dapat 3.000 minimum ya, dengan ada 7 tantangan selama 5 hari ke depan, kita bisa dapat sebanyak 21.000, di mana kita bisa dapat semua hadiah dari tantangan event di sini gitu kan, selain dari Primogem yang kita dapetin kalau kita pengen apa sih namanya, kalau kita ngalahin tantangan itu. Tapi kalau mau dapat Primogem sih gampang, lu setting aja yang paling rendah, terus lu kalahin, lu dapat Primogemnya. Tapi skornya kan lu nggak bisa dapat gitu kan, buat yang 20.000 lu nggak bisa dapat semua skornya. Dimana di sini hadiahnya juga lumayan, moranya 20.000 setiap tantangan itu kan, tiap akumulasi skor yang lu capai gitu kan. Sekian tips and trick dari gua. Kalau misalnya ada yang bertanya bisa leave di komen, atau misalnya pengen nanya build dari karakter gue yang tadi, bisa leave di komen juga, nanti gua share. Silahkan. Kita bakal terus mencoba biar dapat 3.000 di setiap event. Tunggu update selanjutnya di tantangan kedua. Jangan lupa like, share, subscribe kalau misalnya kalian berpikir video ini sangat berguna buat kalian, atau setidaknya membantu buat kalian. Thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di channel Ali Sabana dan di video selanjutnya.